Selamat pagi adik-adik. Adik-adik bagaimana kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu ya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan juga kidung cerianya. Sebelum kita mulai, kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 361, bait 1 dan 2. Kidung Ceria 361, bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turut bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh menyertai kami, anak-anak-Mu dalam segala kegiatan kami. Tuhan, kami akan mulai ibadah pada hari ini. Tuhan tolong berkati kami, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan tolong bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat beribadah dengan baik, dan kami juga dapat menerima firman-Mu dengan baik. Agar kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, silakan duduk.
kita akan membacakan Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Kita akan membacakannya bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 130 bait 1 dan 2. Kidung Ceria 130 bait 1 dan 2. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini yang Engkau beri kepada kami. Sekarang kami anak-anak-Mu mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar kami mengerti maksud dari isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Adik-adik dipersilakan berdiri. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Matius 21 ayat 6 sampai dengan 11 yang berbunyi, "Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, 'Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi.' Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, 'Siapakah orang ini?' Dan orang banyak itu menyahut, 'Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea.'" Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Halo adik-adik, selamat pagi. Sudah mendengarkan firman Tuhan? Yuk duduk di bangkunya masing-masing. Kasih dia yang bercerita. Cerita pada pagi hari ini bercerita mengenai Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya yang hendak memasuki sebuah kota. Adik-adik ada yang tahu apa nama kotanya? Ya, betul, kota Yerusalem. Tetapi Tuhan Yesus sebelumnya memerintahkan murid-muridnya untuk mengambil keledai yang terjerat bersama anaknya supaya Tuhan Yesus dapat mengendarai keledai tersebut. Murid-muridnya pun menaati perintah Tuhan Yesus, mengambil keledai tersebut, meletakkan jubah mereka di atas punggung keledai, dan menyerahkan keledai itu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun mengendarai keledai tersebut memasuki kota Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Apa yang istimewa adik-adik? Ketika masuki kota itu, banyak sekali orang menyambut Tuhan Yesus dengan begitu sukacita, dengan begitu semangat, dengan begitu antusias. Mereka menebarkan jubah yang dikoyak-koyakan, ranting-ranting, dedaunan di depan Tuhan Yesus sepanjang Tuhan Yesus melewati jalanan di kota Yerusalem saat itu. Apa sih yang membuat orang banyak begitu antusias menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Karena mereka sebelumnya sudah mendengar kabar kalau Tuhan Yesus itu banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan baik yang nyata. Salah satunya di ayat sebelumnya nih adik-adik, di Matius ini juga bercerita mengenai Tuhan Yesus melakukan mukjizat kepada 2 orang buta.
Nah, dan banyak lagi mukjizat-mukjizat lainnya yang telah Tuhan Yesus lakukan, dan orang-orang banyak itu telah tahu kalau Tuhan Yesus ini adalah orang yang spesial. Mereka tahu kalau Tuhan Yesus ini adalah seorang nabi yang suatu saat akan menyelamatkan orang Yahudi saat itu dari belenggu gitu ya. Tetapi bukan hanya Tuhan Yesus hadir sebagai Mesias untuk orang Yahudi, tetapi Tuhan Yesus tuh hadir sebagai Mesias untuk kita semua, untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa yang sebentar lagi kita akan memperingati bersama-sama. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita pada pagi hari ini? Kita harus seperti orang banyak tadi. Tetapi ingat, kita harus beriman kalau Tuhan Yesus adalah Mesias, Raja Damai. Ia datang untuk menebus dosa manusia, kita semua, gitu. Nah, kita harus menyambutnya dengan penuh iman kepercayaan, dan juga sukacita dan damai sejahtera, dan mengucap syukur tentunya. Bagaimana caranya adik-adik? Ya tentu adik-adik harus selalu rajin berdoa, membaca Alkitab, membaca Sabda Bina Anak Harian, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini juga salah satu contohnya. Dan yang terutama adik-adik harus menjadi damai di sekitar lingkungan adik-adik. Seperti saat ini adik-adik kan di rumah tuh. Nah, adik-adik bisa memberikan damai kepada orang sekeliling adik-adik, orang tua, papa, mama, adik, kakak, atau kakek nenek yang ada di rumah adik-adik. Adik-adik bisa membantu mereka, bisa menolong mereka, menaati perintah mereka. Jadi ketika adik-adik disuruh belajar, adik-adik nurut. Ketika adik-adik disuruh makan, adik-adik nurut. Ketika adik-adik disuruh melakukan hal apa saja deh, diperintahkan apa saja, jangan marah-marah sama mama dan papanya. Atau ada adik atau kakak yang minta tolong, adik-adik jangan sungkan untuk membantu. Nah, itu adalah salah satu contoh adik-adik adalah pelaku damai. Kenapa adik-adik harus menjadi pelaku damai? Karena adik-adik adalah anak dari Raja Damai, Tuhan Yesus tadi, yaitu Mesias, seorang Raja Damai. Nah, adik-adik harus seperti Tuhan Yesus, karena adik-adik adalah anak-anaknya. Begitu adik-adik, apalagi kita dalam rangka menyambut peringatan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik harus bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa gitu. Nah, yang terpenting lagi adik-adik, salah satu contoh damai yang adik-adik bisa lakukan adalah seperti sekarang ini, adik-adik kan ini pandemi ya, masa pandemi. Nah, adik-adik bisa mengingatkan orang lain untuk melakukan 3M. Ya kan? Apa itu? Ada yang tahu? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, adik-adik bisa memperingati orang-orang di sekitar adik-adik, dan adik-adik harus tetap patuh melakukan protokol kesehatan supaya kedepannya bangsa Indonesia menjadi damai, sehingga virus hilang, kan jadi damai tuh. Negara jadi aman, jadi semangat lagi, kembali lagi orang-orang Indonesia beraktivitas. Nah, itu adalah salah satu contoh adik-adik melakukan perbuatan damai dimulai dari rumah adik-adik sendiri, bukan dari mana-mana, tapi dimulai dari lingkungan terkecil adik-adik gitu. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk selalu menjadi murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Raja Damai yang menebarkan sukacita, damai sejahtera dengan penuh iman kepercayaan di dalam hati adik-adik ya. Sehingga orang-orang di luar sana melihat adik-adik benar-benar sebagai pelaku damai, anak dari Raja Damai, Tuhan Yesus Kristus. Demikian cerita Kak Cynthia pada pagi hari ini. Semoga adik-adik memahami dan dapat melakukan perintah Tuhan dalam Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini dengan baik. Dan terima kasih adik-adik ya sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, berikut ayat hafalan hari ini. Nanti adik-adik masukkan ayat hafalannya di dalam ring presensi ya. Nanti ada keterangan untuk memasukkan ayat hafalannya. Nanti dimasukkan saja di dalam situ. Kemudian untuk adik-adik kelas TKA sampai TKB, adik-adik tuliskan ayatnya saja. Dan untuk adik-adik kelas TKC sampai adik-adik kelas tanggung, itu dituliskan isi ayat Alkitabnya juga ya. Demikianlah penjelasan tentang ayat hafalan hari ini. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Adik-adik kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 233 bait yang pertama. Kidung Ceria 233 bait yang pertama. Yesus menginginkan aku bersih
Adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami anak-anak-Mu mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan Yesus, berkati para pemimpin negara ini, supaya mereka dapat bekerja dengan adil, baik, jujur, dan bijaksana. Tuhan, berkati pemerintah dalam menangani kasus dari penyakit COVID-19 di Indonesia. Berkati program vaksinasi Tuhan, supaya boleh tersebar di seluruh daerah Indonesia. Tuhan, berkati daerah-daerah yang terkena musibah bencana alam, supaya para korban boleh pulih kembali seperti sebelum mereka terkena musibah. Tuhan Yesus, berkati kami seluruh rakyat Indonesia, supaya kami boleh hidup berdampingan dengan cinta dan damai sejahtera. Ya Tuhan, berkatilah gereja-gereja di muka bumi ini, terkhususnya gereja GPIB Yudea. Berkatilah dari pendeta, penatua, diaken, sampai kepada jemaat. Semoga persekutuan kami berjalan terus dengan baik, meskipun di masa pandemi saat ini kami harus beribadah dari rumah masing-masing, bertemu melalui Zoom, tetapi melalui pertolongan-Mu, kami percaya persekutuan di GPIB Yudea akan berlangsung dengan baik satu dengan yang lain. Berkatilah agar setiap program-program yang telah kami rancang, terkhususnya Pekat PA, dapat berjalan dengan baik. Tentunya semua itu dengan pertolongan-Mu saja ya Tuhan. Berkatilah juga agar kami semua warga Jemaat GPIB Yudea diberikan kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Semoga kita dapat bertemu lagi, bersekutu di gereja GPIB Yudea secara langsung bertatap muka setelah pandemi selesai. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Untuk Mama dan Papa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami orang tua yang betul-betul sungguh-sungguh sangat mencintai kami ya Tuhan. Yang sudah merawat kami, menjaga kami, melindungi kami, mencukupi semua kebutuhan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau mau selalu sertai Mama dan Papa. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk terus bisa merawat kami hingga kami tumbuh dewasa nanti ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberikan Mama dan Papa berkat, supaya dengan berkat tersebut, Mama dan Papa bisa mencukupi kebutuhan kami ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Ya Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kiranya Tuhan mau memulihkan, mau menyembuhkan mereka melalui obat-obatan, melalui orang-orang yang menjaga mereka. Dokter, suster, dan juga keluarganya, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya kami boleh menyambut Tuhan dengan sukacita, dengan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, firman yang boleh kami dengarkan, barusan ya Tuhan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 152 bait yang pertama. Kidung Ceria 152 bait yang pertama. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Adik-adik silakan bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan Tuhan dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan Warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA GPIB Yudea mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kiranya adik layan serta orang tua dapat mengisi link presensi di bawah ini. Jika adik layan atau orang tua merasa kesulitan dalam mengisi link presensi tersebut, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta PKP yang selanjutnya, persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik, silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Lalu, adik-adik di tanggal 4 April nanti di hari Minggu, di jam 8 pagi sampai selesai, kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Paskah Pelkat PA GPIB Yudea. Ibadah dan perayaan Paskah ini akan dilaksanakan melalui YouTube dan juga Zoom. Ada aktivitas yang akan adik-adik lakukan dan akan dilombakan. Untuk kelas TKA sampai TKB, aktivitasnya menghias telur Paskah. Adik-adik bisa menghias telur Paskah seperti gambar yang berikut ini. Aktivitas untuk kelas TKC sampai Tanggung, adik-adik membuat keranjang Paskah untuk orang-orang yang adik-adik kasihi. Silakan dilihat untuk video tutorialnya. Nah, adik-adik, ini bahan-bahan yang bisa adik pergunakan untuk membuat keranjang Paskah. Bisa dari botol plastik bekas, karton, ya. Nah, adik-adik pergunakan saja bahan-bahan yang ada di rumah ya. Untuk hiasannya bisa menggunakan pita, lem kertas warna-warni, tali, renda, kertas berwarna, pita Jepang, kancing dan juga manik-manik, bunga kertas. Nah, adik-adik bisa mempergunakan apa saja yang adik-adik punya ya. Jadi nggak usah persis sama seperti yang di sini. Kemudian untuk peralatannya, jangan lupa gunting, lem uhu, ya. Kalau ada lem tembak boleh pakai lem tembak, tapi hati-hati ya pakainya ya. Staples. Nah, itu semua bahan-bahan dan alat-alat untuk mengerjakan keranjang Paskahnya. Nah, adik-adik, kita akan membuat keranjang Paskah dari botol plastik kosong. Nah, nanti kita akan potong ya, kira-kira di sini ya.
Nah, adik-adik, botol plastiknya sudah dipotong dan menjadi seperti ini ya. Ini juga sudah dibersihkan. Sekarang kita mulai menghias botol plastik ini. Kita menggunakan pita Jepang. Kita lem dulu pinggirannya dengan kuku ya. Seperti ini ya. Kemudian kita pasangkan pita Jepangnya. Seperti ini ya adik-adik. Sekarang kita akan hias lagi dengan pita Jepang, tetapi di bagian yang paling bawah sini ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat pegangannya ya. Ini dari karton, ukurannya 2,5, panjangnya ini 30 cm ya, lebarnya 2,5, panjangnya 30 cm ya. Nah, untuk mempermanis kita gunakan rengga seperti ini ya nanti adik-adik ya, kayak gini. Nanti kita lem dengan uhu ya, kayak gini. Nah, seperti ini kita pasangkan di sini begini ya. Kita pakai staples untuk merekatnya. Nah, sudah jadi keranjangnya ya. Kita akan nambah lagi hiasannya dengan kancing ya adik-adik. Kita taruh dulu ya bumbunya. Sudah jadi nih adik-adik. Nah, keranjang kita sudah jadi. Nah, adik-adik, selamat berkreasi membuat keranjang Paskah. Adik-adik, berikut adalah link Zoom untuk aktivitas hari Minggu tanggal 4 April 2021 nanti. Kemudian adik-adik, aktivitas ini akan dilombakan dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, adik-adik dan kakak Layan akan mengerjakan aktivitas ini pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 secara bersama-sama. Yang kedua, adik-adik setelah mengerjakan aktivitas tersebut, adik-adik foto dan fotonya dimasukkan ke media sosial adik-adik. Kemudian jangan lupa ya untuk tag Pekat PA GPIB Yudea. Dan kemudian like dengan jumlah terbanyak akan mendapatkan hadiah. Dengan catatan 1 hadiah atau 1 pemenang untuk masing-masing kelas. Yang ketiga, jika jumlah like-nya sama, maka akan ada penilaian tambahan dari KPG. Yang keempat, pemenang akan diumumkan di media sosial Pekat PA GPIB Yudea pada hari Senin tanggal 5 April 2021 pada jam 13.00. Ditunggu kehadirannya ya adik-adik. Warta PLKPA yang selanjutnya, kakak memberikan video 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Lalu, adik-adik jangan lupa ya untuk saat teduh baca Alkitab dan berdoa.
Jangan lupa juga ya untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah Warta PKPA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 265, bait 1 dan 3. Kidung Ceria 265, bait 1 dan 3. Yesus berpesan dalam Al-Quran, kamu harus jadi milik Kamu-Lah, karena masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinar. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, karena masing-masing di sekitarnya untuk sesamamu bersinar. Adik-adik, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita hari ini. Sebelum kita tutup mata dan kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami sudah mendengar tentang firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kami bisa mencontoh seperti Yesus yang datang dengan penuh rendah hati, dengan penuh kesederhanaan. Jadikan kami anak-anak seperti itu ya Tuhan. Anak-anak yang rendah hati dan penuh kesederhanaan. Bukan anak-anak yang tinggi hati dan sombong. Karena apa yang bisa kami sombongkan lagi ya Tuhan? Hidup dan diri kami itu adalah milik-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Sertai kami Tuhan, jauhkan kami semua dari mara bahaya dan kecelakaan. Biarlah kiranya kami Engkau tuntun betul-betul menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Lebih dari itu semua ya Bapa, ampuni salah dan dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.